Ada dua peristiwa kontras yang tergambar dalam situasi di Kursk saat ini. Di satu sisi, Ukraina harus mengakui kekalahan saat komandan militer mereka diberhentikan akibat tekanan dari serangan Rusia. Sedang di sisi lain, Rusia merayakan kemenangan menyusul kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin pertama kalinya ke Kursk setelah pasukan Zelensky mendudukinya selama berbulan-bulan. Kira-kira seberapa jauh situasi di Kursk memainkan peran dalam konflik Rusia-Ukraina? Berikut ulasannya. Kursk berhasil direbut kembali. Pemutusan informasi intelijen Amerika Serikat selama seminggu disinyalir berkontribusi dalam mendukung serangan balik Rusia di Kursk. Al Jazeera mewartakan, upaya Rusia untuk merebut kembali Kursk diintensifkan sejak tanggal 6 Maret, sehari setelah Gedung Putih menghentikan bantuan militer dan intelijen ke Ukraina. Sedang staf umum Ukraina yang berbagi informasi terkait kemudian menyebut, pasukan Rusia telah menyerang sebanyak 32 kali di Kursk dalam rentang waktu tersebut. Menurut wartawan militer Rusia, front ini merupakan prioritas. Sebab di sanalah mereka sampai memindahkan beberapa operator pesawat tak berawak terbaiknya hingga pengerahan peperangan elektronik untuk mencegah serangan balik pesawat tak berawak Ukraina. Upaya Rusia di Kursk menjadi lebih jelas di tanggal 7 Maret ketika pasukan Putin menyerang wilayah perbatasan Ukraina di Sumy untuk pertama kalinya sejak dimulainya invasi skala penuh tahun 2022. Di mana saat itu mereka berada dalam upaya mengepung pasukan Ukraina di Kursk dari selatan dan memotong jalur pasokan mereka. Terbaru, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan telah merebut kembali lebih dari 100 km persegi di Kursk pada hari Selasa, termasuk selusin pemukiman. Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada media pada hari Rabu bahwa Sudza dan benteng utama Ukraina di Kursk telah dibebaskan. Putin kunjungi Kursk. Hari yang sama dengan pengumuman pembebasan Sudza, Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengunjungi Kursk untuk selanjutnya mengklaim bahwa operasi Moskow di wilayah itu berada pada tahap akhir. Dalam kunjungan pertamanya, Putin tampak mencolok dengan seragam militer lengkap. Newsweek mencatat, keputusan Putin mengenakan seragam tampaknya ditujukan untuk memperkuat citranya sebagai pemimpin masa perang dan meningkatkan moral dalam negeri menjelang perundingan damai potensial untuk mengakhiri konflik. Hal ini lantas menghadirkan pertanyaan, apakah kunjungan Putin dengan seragam malam itu mewakili kabar baik atau sebaliknya? Peneliti senior di lembaga pemikir Center for European Policy Analysis, Leon Hartwell, tampak skeptis. Dalam komentarnya ia menyebut gencatan senjata saja tidak akan menghasilkan perdamaian yang langgeng dalam kondisi saat ini. Pihak-pihak yang berkonflik secara rutin menandatangani perjanjian gencatan senjata tanpa niat untuk mengakhiri konflik untuk selamanya. Putin telah menunjukkan berkali-kali bahwa Rusia tidak benar-benar menginginkan perdamaian dengan Ukraina, katanya menambahkan. Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio ikut angkat suara mengatakan kedua pihak perlu mencapai pemahaman bahwa tidak ada solusi militer untuk situasi ini. Rusia tidak dapat menguasai seluruh Ukraina dan jelas akan sangat sulit bagi Ukraina dalam jangka waktu yang wajar untuk memaksa Rusia kembali ke posisi mereka pada tahun 2014. Ia berkata kepada wartawan pada hari Senin. Perintahkan usir seluruh tentara Ukraina. Kunjungan Putin ke Kursk tidak hanya mewakili keberhasilan pasukan Rusia di medan perang. Lebih dari itu, Putin melakukan kunjungannya setelah Washington memintanya untuk mempertimbangkan usulan gencatan senjata selama 30 hari yang didukung oleh Ukraina. Karena itu, masa depan perang dapat pula tercermin lewat tujuan kunjungannya kali ini. Reuters melaporkan, Presiden Putin memerintahkan tentara terus maju secepat kilat dan segera merebut kembali sisa wilayah dari pasukan Ukraina, serta mengusir atau menghabisi seluruh tentara Ukraina yang tersisa. Belakangan diketahui, Putin tengah mempertimbangkan untuk mendirikan zona penyangga baru di dalam wilayah Sumy, Ukraina, yang berbatasan dengan Kursk untuk melindungi diri dari potensi serangan di masa mendatang. Ia juga mengatakan bahwa warga negara asing yang bertempur bersama pasukan Ukraina yang ditangkap di Kursk
tidak berhak menikmati perlindungan konvensi Jenewa. Begitupun tentara Ukraina yang ditangkap di Kursk harus diperlakukan sebagai teroris. Tugas kita dalam waktu dekat, dalam jangka waktu sesingkat mungkin, adalah mengalahkan semua musuh yang bercokol di wilayah Kursk dan masih bertempur di sini, membebaskan sepenuhnya wilayah-wilayah Kursk dan memulihkan situasi di sepanjang garis perbatasan negara, kata Putin. Dan tentu saja, kita perlu berpikir untuk menciptakan zona keamanan di sepanjang perbatasan negara. Ia menegaskan. Perkuat daya tawar Rusia. 8 bulan setelah melancarkan serangan mendadak di tanah Rusia, pijakan Ukraina di Kursk terpantau hampir habis. Seperti yang kita ketahui, Kursk sangat penting bagi kemajuan Ukraina yang bisa dijadikan alat tawar-menawar di meja perundingan. Karena itu, perebutan kembali wilayah Kursk praktis menjadikan daya tawar Rusia semakin kuat dan situasi sebaliknya berlaku bagi Ukraina. Business Insider yang mengutip pejabat Ukraina telah memberi gambaran suram tentang pertahanan negaranya. Roman Kostenko, sekretaris Komite Pertahanan di Parlemen Ukraina, mengatakan kepada wartawan lokal dalam pengarahan hari Rabu bahwa pasukan Rusia telah memasuki kota itu dan berusaha memutus jalur pasokan Ukraina. Namun ia menekankan belum menerima kabar tentang penarikan penuh, sebuah keputusan yang juga belum dikonfirmasi oleh Kiev. Kendati demikian, bahasa yang digunakan oleh pejabat tinggi Ukraina menunjukkan penarikan mundur sebagian setidaknya sudah berlangsung. Selain itu, Panglima tertinggi Ukraina, Oleksandr Syrskyi, telah memerintahkan pasukan Ukraina untuk bergerak ke garis yang lebih menguntungkan jika perlu. Menurutnya, Sudza nyaris hancur secara keseluruhan. Kemudian, baik Syrskyi maupun Zelensky, keduanya mengatakan prioritas di Kursk saat ini tak lebih dari mempertahankan nyawa pasukan yang tersisa. Rusia memberikan tekanan maksimum pada tentara kami, kata Zelensky kepada wartawan pada Rabu. Ukraina pecat jenderalnya. Para blogger militer Rusia telah mengunggah rekaman pertempuran di Sudza yang tampaknya menunjukkan gerak maju Moskow hingga mencapai gedung-gedung administrasi kota. Artinya, kemajuan pesat dilaporkan, tepat saat Ukraina justru kehilangan komandan pasukannya. Melansir Kiev Independent, Komandan Komando Operasional Utara Ukraina, Mayor Jenderal Dmytro Krasilnikov telah diberhentikan dari jabatannya. Mengatakan kepada media Ukraina Suspilne pada 12 Maret, Krasilnikov mengaku tidak diberi alasan resmi atas pemecatannya. Komando Operasi Utara sendiri mengawasi unit-unit yang dikerahkan di wilayah utara Ukraina, termasuk Oblast Sumy, tempat peluncuran serangan Kursk. Brigadir Jenderal Oleksiy Shandar, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil komandan pasukan serangan lintas udara, telah ditunjuk sebagai penggantinya. Meski berkata tidak melihat perkembangan di Kursk sebagai alasan pemecatannya, tetap saja ia diberhentikan setelah adanya laporan peningkatan serangan Rusia terhadap posisi Ukraina di Oblast Kursk. Padahal Krasilnikov telah memimpin kelompok operasional dan taktis utara sejak dimulainya invasi besar-besaran Rusia. Pada 28 Februari 2022, Krasilnikov dianugerahi gelar pahlawan Ukraina dan Ordo Bintang Emas atas perannya dalam membela kedaulatan Ukraina. Melihat bagaimana kekacauan besar terjadi akibat lepasnya Kursk, membuktikan bahwa Ukraina tak lagi punya alat untuk mengintervensi Rusia. Menurut kalian, bagaimana keputusan Rusia terkait perjanjian damai setelah ini?